Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, antara lain nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk beribadah kepadanya, maupun tugas dan kewajiban kita sebagai makhluk sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan limpahan rahmat yang dicurahkan kepada beliau akan sampai kepada kita umatnya yang masih setia dengan ajaran-ajaran beliau. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, sekaligus menjauhi segala yang telah dilarangnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah pada kesempatan Jumat kali ini adalah belajar memaafkan dan nikmatnya saling memaafkan. Jemaah sekalian, hari ini 13 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1447 Hijriah. Berarti 4 atau 5 hari lagi kita akan kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan. Jika bulan Sya'ban hanya 29 hari, berarti 4 hari lagi. Tetapi jika bulan Sya'ban diistiqmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari, berarti 5 hari lagi kita akan kedatangan atau didatangi oleh bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu diingat oleh kita orang-orang Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa diagungkan oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk menyambut bulan suci Ramadan itu, mari kita bersihkan hati kita agar terpancar sinar kebaikan
dengan cara saling memaafkan di antara kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, selain kita sanggup memaafkan orang yang hingga kini masih terus melukai kita, termasuk suka ingkar dengan janji-janjinya sendiri, orang yang selama ini kita perlakukan dengan baik tiba-tiba menjadi jahat kepada kita. Itulah tipikal manusia yang memang aneh tapi nyata. Oleh karena itu, tahanlah semua urusan yang bersifat pribadi untuk tidak diceritakan kepada orang lain, karena dengan adanya hati yang berbolak-balik, manusia sangat mudah membuka rahasia manusia lainnya. Manusia termasuk makhluk yang kerap berkhianat dan paling sulit menjaga rahasia. Sebaiknya segala urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang sanggup menjaga dan menutup rapat apa yang kita rahasiakan, sambil berdoa kepada Allah sebagaimana termaktub dalam Quran surah Ali Imran ayat 193. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat baik. Jamaah sekalian, kita mengakui bahwa memang berat menerima kembali orang yang sudah seringkali menyakiti kita, menyakiti pikiran-pikiran kita. Namun kita patut berterima kasih kepada mereka, karena dengan itu kita bisa mengukur tingkat kesabaran dan kedewasaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 35, "Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru." Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Mari kita belajar memaafkan. Belajarlah memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita tanpa sepengetahuan dia. Memaafkan adalah perkara ringan yang oleh kita dibuat berat. Sesungguhnya dalam diri orang yang dimintai maaf sebenarnya ada kata maaf yang tersimpan. Memaafkan kesalahan manusia sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan pahala, yaitu kebaikan di dunia maupun di akhirat, kepada orang-orang bermurah hati, memberikan maaf kepada sesamanya yang berbuat salah. Nabi berpesan, orang yang bersikap rendah hati karena Allah atau ikhlas pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf bukan hal yang rendah dan hina.
Meminta maaf adalah cara terbaik agar kita terbebas dari berbagai kerugian, baik kerugian di dunia ini maupun kerugian di akhirat kelak. Memaafkan dan meminta maaf adalah dua hal yang mulia. Memaafkan tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Begitu juga meminta maaf, tidak mudah, tetapi mungkin untuk dilakukan. Maka berbahagialah orang-orang yang mempunyai kelapangan hati untuk memaafkan dan kesadaran hati untuk meminta maaf. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu mengutamakan dan mengedepankan serta menjadi pelopor penebar kebaikan kepada sesama. Senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lakukanlah kebaikan melalui jabatan apapun yang kita miliki. Lakukanlah kebaikan sesuai dengan profesi kita, posisi kita masing-masing, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, agar kita menjadi pribadi yang baik. Para kaum cerdik cendekiawan sering menyampaikan, tetaplah menjadi orang baik sekalipun kita sudah tidak baik dalam cerita orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samiul alim.